Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat piutang bruto negara tahun 2019, di mana total piutang bruto 2019, kemudian juga penyisian piutang tak tertagih, kemudian juga ada piutang tak tertagih. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda nominal ataupun jumlah dari masing-masing total piutang bruto 2019, kemudian juga penyisian piutang tak tertagih dan juga piutang tertagih. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2020 dalam satuan triliun rupiah. 31 Agustus 2020, maksudnya year on year. Di sini kita akan coba bandingkan Agustus 2020 dan Agustus di 2019. Di mana di Agustus 2019 ini mencapai 1,190 triliun rupiah, sementara di Agustus 2020 di 1,034 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan ini di 2020, ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan dengan 31 Agustus 2019, nanti kita juga akan coba singgung sedikit nanti dengan Pak Isa. Kemudian juga kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga penyebab utama penurunan pendapatan negara, pemirsa. Di mana pertumbuhan minus pada penerimaan pajak, kemudian minusnya penerimaan negara bukan pajak atau disingkat dengan PNBP. Ini data kami olah dari Kementerian Keuangan dan juga riset tim IDX Channel, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Isa Rahmat Tarawata yang merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Pak Isa masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Ya, masih. berbincang tren saluran piutang negara setiap tahunnya, Pak Isa, bagaimana dalam beberapa tahun terakhir, termasuk juga di 2020 dengan adanya pandemi, Pak? Ya, di tahun 2019 tadi ada angka 297,9 untuk kategori piutang lancar dan 60,6 untuk piutang jangka panjang ya. Ini tidak terlalu banyak berubah dari tahun sebelumnya 2018, tapi meningkat kalau dibanding dengan tahun 2017 dan sebelumnya ya. Kemudian kalau tahun 2020 ini kita nanti akan lihat, saya nggak ingin berspekulasi apakah akan bertambah mereka-mereka yang tidak bisa memenuhi kewajiban kepada negara. Nanti kita tunggu saja sampai dengan akhir tahun. Tetapi kalau dari yang piutang-piutang lama seperti ex-BPPN dan sebagainya, kami tidak melihat ada penurunan yang signifikan ya tahun ini. Ya. Jadi beberapa yang sudah datang dan menunjukkan keinginan untuk itikat untuk membayar itu ada, tetapi juga kemampuan mereka tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, sehingga tahun ini mereka mungkin akan memulai atau akan melanjutkan pembayaran dengan jumlah yang tidak terlalu besar dari yang tahun lalu bisa kita dapatkan atau bisa kita harapkan. Tetapi saya pikir yang terpenting tadi Mas David sudah mengemukakan di segmen sebelumnya ya. Jadi dalam keadaan normal ataupun tidak normal gitu ya, kita ingin semua resources yang ada di dalam neraca kita ya, di sisi aset neraca kita itu bisa menjadi resources yang efektif. Jadi bukan sekedar catatan di dalam neraca ya. Kan aset itu adalah resources untuk kita melakukan aktivitas di periode selanjutnya. Jadi kalau kemudian piutang ini hanya tercatat sebagai catatan, ya, tidak kemudian efektif menghasilkan satu sumber daya untuk kita melakukan aktivitas, tentunya ini tidak baik, ya. Itu tercermin dengan kalau misalnya nanti cadangan pengisiannya juga besar dan makin bertambah besar. Karena itu yang harus sekarang kita usahakan adalah mengubah catatan mengenai piutang ini menjadi resources yang efektif.
untuk kegiatan-kegiatan pembangunan selanjutnya. Jadi itu yang memang menjadi keinginan kami, menjadi tugas kami dari pemerintah, dari Ibu Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa resources yang tercatat di neraca kita di sisi aset itu adalah resources yang efektif, yang akan bisa betul-betul kita gunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Nah, piutang ini harus segera memang kita ubah sehingga menghasilkan satu dana likuid ya yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk pembangunan. Atau kalau bukan dana likuid diganti dengan misalnya aset settlement dan sebagainya, itu bisa kita bicarakan. Itu juga kita akan memilih aset-aset yang memang bermanfaat untuk melakukan pembangunan, untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berikutnya. Kira-kira gitu, Mas David. Pak Isa, terakhir Pak, di tengah pandemi COVID-19, sejumlah sektor mengalami pukulan, hampir rata-rata dominan semua begitu, dari lini industri ataupun juga dari beberapa lini lainnya. Pak Isa, apakah ini akan meningkatkan Pak potensi dari keterlambatan pembayaran utang oleh debitur di tahun 2020 ini? Sebagian dari mereka itu mungkin mendapatkan pembiayanya dari bank ya. Nah, kalau kemudian ada keterlambatan untuk pembayaran kewajiban mereka ke bank, itu tidak termasuk dari bagian piutang negara. Itu harus kita pisahkan. Ya. Nah, beberapa yang lain seperti UMKM atau bahkan pengusaha ultramikro ya, yang mendapatkan pinjaman langsung dari pemerintah, dalam bentuk pinjaman ultramikro atau pinjaman-pinjaman KUR dan sebagainya, itu bisa jadi mengalami permasalahan untuk bisa membayar dengan utuh sesuai dengan yang diperjanjikan kepada pemerintah. Nah, bagian ini yang mungkin akan mempengaruhi, akan menambah jumlah piutang di tahun 2020 ini. Kira-kira itu gitu, Mas David. Baik. Pak Isa, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Isa, sehat selalu Pak. Saya selalu juga Mas David, terima kasih banyak untuk pencerahan yang kita bisa lakukan sama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih, ada Pak Isa Rahmat Rawatai, merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dan pemirsa, Market Review kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas topik yang berbeda. Kita akan melihat nanti bagaimana peluang atau perkembangan industri telekomunikasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kami akan segera kembali sesaat lagi.